Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme dengan media flashcard untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 menggunakan model pembelajaran aktif dan metode Micmac. Pengertian media pembelajaran flashcard. Media pembelajaran flashcard adalah alat atau bahan pembelajaran yang terdiri dari kartu-kartu kecil yang biasanya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Setiap kartu memiliki informasi atau konsep penting yang ditampilkan secara jelas di satu sisi, seperti kata kunci, gambar, atau rumus matematika. Di sisi lainnya, biasanya terdapat penjelasan singkat atau jawaban terkait dengan informasi yang ditampilkan. Ciri-ciri media pembelajaran flashcard. Ada beberapa ciri-ciri media pembelajaran flashcard meliputi: yang pertama, kecil dan portabel. Flashcard biasanya berukuran kecil sehingga mudah dibawa-bawa dan digunakan di mana saja. Yang kedua, jelas dan tersusun. Setiap kartu flashcard memiliki informasi yang ditampilkan dengan jelas dan tersusun dengan baik untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, mengandung informasi penting. Setiap kartu flashcard berisi informasi atau konsep penting yang ingin dipelajari atau diingat. Yang ketiga, visual dan interaktif. Flashcard seringkali menggunakan gambar atau warna yang menarik untuk memperkuat ingatan. Mereka juga dapat digunakan secara interaktif dan dalam proses pembelajaran. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan lingkungan mereka. Istilah ini berasal dari teori konstruktivisme dalam psikologi dan filsafat pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jean Piaget. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, aktivitas mental. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, koneksi dengan pengalaman siswa. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, peran guru sebagai fasilitator. Dan yang ketujuh, pembelajaran berkelanjutan. Pengertian model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif adalah pendekatan pendidikan di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar melalui berbagai kegiatan yang merangsang pemikiran kritis, pemecahan masalah, diskusi, dan kolaborasi. Berbeda dengan metode pembelajaran tradisional yang sering berpusat pada guru dan penyampaian informasi secara pasif, model pembelajaran aktif menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar, mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dan membentuk pengetahuan mereka sendiri. Ciri-ciri model pembelajaran aktif. Keterlibatan siswa yang tinggi. Pertama, partisipasi aktif. Siswa terlibat dalam proses belajar melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, eksperimen, dan proyek. Yang kedua, interaksi. Siswa berinteraksi satu sama lain dengan guru, berbagai ide dan informasi secara dinamis. Yang kedua, kolaborasi. Kerja kelompok. Siswa sering bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Selanjutnya, pembelajaran sosial. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa belajar dari dan dengan satu sama lain. Pengertian metode pembelajaran Micmac. Metode Micmac adalah pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa diminta untuk mencocokkan dua set informasi yang berhubungan satu sama lain. Biasanya ada dua set informasi yang diberikan, satu set berisi item atau istilah, sementara set lainnya berisi definisi, deskripsi, atau gambar yang sesuai dengan set pertama. Penerapan metode Micmac dapat melibatkan berbagai jenis materi pembelajaran termasuk kosakata bahasa, istilah ilmiah,
konsep matematika atau konsep-konsep dalam berbagai bidang studi. Ciri-ciri metode pembelajaran Mixmatch. Yang pertama, interaktif. Metode Mixmatch melibatkan interaksi aktif antara siswa dan materi pembelajaran. Siswa harus secara aktif mencocokkan item-item yang diberikan dengan pasangannya yang sesuai. Yang kedua, kontekstual. Melalui proses mencocokkan, siswa dapat mengaitkan informasi yang berbeda dalam konteks yang bermakna. Ini membantu memperkuat pemahaman mereka tentang hubungan antar konsep-konsep yang diajarkan. Yang ketiga, mengaktifkan pemikiran. Siswa harus menggunakan pemikiran kritis dan analitis untuk mencocokkan item-item yang diberikan dengan pasangannya yang sesuai. Hal ini membantu memperkuat koneksi mental dan meningkatkan retensi informasi. Yang keempat, fleksibel. Metode Mixmatch dapat diterapkan pada berbagai jenis materi pembelajaran, termasuk kosakata, konsep ilmiah, data numerik, atau informasi historis. Hal ini membuatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konten pembelajaran.